Pada sesi ini, kita akan membahas bisnis model Kanvas, atau BMC, dari Tealive. Tealive adalah salah satu merek minuman berbasis teh yang paling dikenal di Malaysia. Tealive juga menjadi contoh menarik tentang bagaimana merek lokal dapat mengubah tren konsumen menjadi bisnis retail gaya hidup yang dapat berkembang luas. Tealive didirikan oleh Lob Holding Sdn Bhd pada tahun 2017. Pendirinya, Brian Low, sudah dikenal di pasar bubble tea melalui pengalaman sebelumnya dengan merek Chatime di Malaysia. Setelah berpisah dari waralaba Chatime, Brian Low dan timnya meluncurkan Tealive sebagai merek baru dari Malaysia. Poin pentingnya adalah ini. Tealive tidak menciptakan bubble tea dari awal. Sebaliknya, Tealive mengambil konsep minuman yang sudah populer dan membangunnya kembali dengan posisi merek lokal yang lebih kuat, eksekusi yang lebih cepat, akses pelanggan yang lebih mudah, dan inovasi produk yang lebih sesuai dengan selera pasar lokal. Model bisnis Tealive dibangun di atas ide sederhana. Minuman berbasis teh harus menyenangkan, trendy, dapat disesuaikan, dan mudah dibeli. Pelanggan tidak hanya membeli minuman, mereka membeli kesegaran, pengalaman sosial, pilihan personal, dan merek yang sudah mereka kenal. Karena itu, Tealive menarik bagi remaja, dewasa muda, pelajar, pekerja kantoran, dan pelanggan sosial. Bagi banyak pelanggan, bubble tea bukan sekadar minuman. Bubble tea menjadi bagian dari gaya hidup, rutinitas sosial, dan budaya berbagi di media digital. Misi Tealive sering dikaitkan dengan membawa kebahagiaan melalui setiap cangkir teh. Ini penting karena Tealive tidak hanya diposisikan sebagai penjual minuman. Tealive diposisikan sebagai merek minuman gaya hidup. Desain gerai, warna minuman, topping, menu musiman, kolaborasi merek, dan konten media sosial membantu membuat pengalaman pelanggan terasa lebih menarik. Dari perspektif BMC, Tealive menarik karena beberapa alasan. Pertama, Tealive memiliki segmen pelanggan yang jelas, terutama konsumen muda dan perkotaan. Kedua, Tealive menawarkan nilai melalui variasi produk, penyesuaian minuman, kemudahan akses, dan pengalaman merek. Ketiga, Tealive menggunakan berbagai saluran, termasuk gerai fisik, platform pengantaran makanan, aplikasi mobile, dan media sosial. Keempat, Tealive memperoleh pendapatan dari penjualan minuman, camilan, pesanan pengantaran, merchandise, dan ekspansi gerai. Tealive juga menunjukkan pentingnya skalabilitas. Merek ini berkembang cepat di Malaysia dan berekspansi ke pasar internasional seperti Vietnam, Australia, dan Inggris. Ini menunjukkan bahwa Tealive bukan hanya gerai minuman. Tealive adalah sistem merek yang dapat direplikasi di berbagai lokasi jika rantai pasok, operasional, pelatihan, dan pemasaran dikelola dengan baik. Inovasi produk juga menjadi faktor penting. Bubble tea dapat terasa biasa jika menunya tidak berubah. Untuk tetap relevan, Tealive memperkenalkan rasa baru, minuman musiman, topping baru, dan kolaborasi merek, termasuk kolaborasi dengan merek seperti KitKat dan Hershey's. Jadi, logika utama bisnis Tealive dapat diringkas seperti ini. Tealive mengubah minuman berbasis teh menjadi pengalaman gaya hidup yang dapat diskalakan melalui inovasi produk, akses yang mudah, dan keterlibatan merek yang kuat. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat Tealive melalui 9 blok bisnis model Kanvas. Sekarang, kita masuk ke 9 blok bisnis model Kanvas Tealive. Pertama, segmen pelanggan. Tealive berfokus pada remaja dan dewasa muda, terutama usia sekitar 13 hingga 35 tahun. Mereka tertarik pada minuman yang trendy, tampilan yang menarik, topping boba, dan produk yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Tealive juga melayani pelanggan sosial yang datang bersama teman, serta pengguna digital yang memesan melalui aplikasi seperti GrabFood dan Foodpanda. Kedua, proposisi nilai. Tealive menawarkan variasi produk, penyesuaian minuman, kemudahan, dan pengalaman merek. Pelanggan dapat memilih dasar teh, rasa, tingkat kemanisan, topping, dan gaya minuman. Ini memberikan rasa pilihan personal. Tealive juga menciptakan pengalaman yang menyenangkan melalui desain gerai,
promosi musiman, dan minuman yang menarik untuk dibagikan di media sosial. Ketiga, saluran. T-Life menjangkau pelanggan melalui gerai fisik, platform pengantaran makanan, media sosial, dan aplikasi mobile. Gerai fisik penting karena menciptakan visibilitas merek dan pembelian spontan. Platform pengantaran memperluas jangkauan ke pelanggan yang tidak datang ke gerai. Media sosial mendukung peluncuran produk, promosi, dan interaksi pelanggan. Keempat, hubungan pelanggan. T-Life membangun hubungan melalui layanan ramah di gerai, program loyalitas, promosi digital, kontes, dan interaksi media sosial. Program T-Life Rewards mendorong pembelian berulang karena pelanggan dapat mengumpulkan poin dan menukarkannya dengan hadiah atau diskon. Kelima, arus pendapatan. Pendapatan utama T-Life berasal dari penjualan minuman. Ini mencakup bubble tea, milk tea, fruit tea, smoothie, minuman berbasis kopi, dan minuman spesial. Pendapatan tambahan berasal dari camilan, topping, ukuran minuman lebih besar, pesanan pengantaran, produk edisi terbatas, tumbler, merchandise, dan paket promosi. Keenam, sumber daya utama. Sumber daya utama T-Life mencakup merek, resep minuman, kualitas bahan, jaringan pemasok, jaringan gerai, staf terlatih, platform digital, dan sistem operasional. Merek adalah aset penting karena pelanggan mengaitkan T-Life dengan budaya bubble tea di Malaysia. Ketujuh, aktivitas utama. T-Life perlu mengembangkan produk baru, mengelola operasional gerai, melatih karyawan, menjalankan promosi, mengelola persediaan, menjaga kualitas bahan, mengoperasikan saluran digital, dan memantau kinerja gerai. Pengembangan produk penting karena pelanggan selalu menginginkan hal baru. Eksekusi operasional juga penting karena konsistensi menentukan pembelian berulang. Kedelapan, mitra utama. T-Life bergantung pada pemasok bahan baku, platform pengantaran makanan, penyedia teknologi, pemilik lokasi, pengelola pusat perbelanjaan, mitra logistik, dan mitra kolaborasi merek. Mitra-mitra ini membantu T-Life menjaga kualitas produk, jangkauan pelanggan, lokasi strategis, sistem pembayaran, dan inovasi menu. Kesembilan, struktur biaya. Biaya utama T-Life meliputi bahan baku, sewa lokasi, tenaga kerja, utilitas, logistik, pengemasan, pemasaran, sistem teknologi, pelatihan staf, dan komisi platform pengantaran. Biaya bahan baku berdampak langsung pada margin. Sewa dan tenaga kerja juga menjadi biaya besar untuk gerai fisik. Kesimpulan bagian kedua adalah bahwa T-Life bukan sekadar penjual minuman. T-Life adalah platform retail minuman yang didukung oleh kekuatan merek, inovasi produk, ekspansi gerai, akses digital, dan loyalitas pelanggan. Pada bagian terakhir, kita melihat T-Life melalui perspektif value proposition canvas dan pelajaran strategis utamanya. Pertama, apa tugas pelanggan T-Life? Pelanggan menginginkan minuman yang menyegarkan, enak, terjangkau, dapat disesuaikan, dan menyenangkan. Konsumen muda menginginkan minuman yang terasa trendy dan sosial. Pelajar mungkin ingin membeli minuman sebagai hadiah kecil setelah kelas. Pekerja kantoran menginginkan minuman cepat saat istirahat. Pengguna digital menginginkan kemudahan melalui pengantaran atau pemesanan aplikasi. Kedua, apa masalah pelanggan? Pelanggan mungkin tidak suka antrean panjang, kualitas minuman yang tidak konsisten, pilihan menu yang terbatas, layanan yang kurang baik, lokasi yang sulit dijangkau, atau harga yang terlalu tinggi. Mereka juga bisa cepat bosan jika menu tidak berubah. Dalam pasar bubble tea yang padat, pelanggan mudah berpindah ke pesaing. Ketiga, apa manfaat yang pelanggan inginkan? Pelanggan menginginkan variasi, rasa yang baik, kemudahan, layanan cepat, minuman yang menarik, hadiah loyalitas, dan merek yang terasa menyenangkan. Mereka juga menyukai penyesuaian seperti tingkat kemanisan, pilihan topping, dan jenis minuman. Peta nilai T-Life menjawab kebutuhan ini. Produk dan layanannya mencakup bubble tea, fruit tea, milk tea, topping, minuman musiman, camilan, akses pengantaran,
pengalaman gerai, hadiah loyalitas, dan pemesanan mobile. Pengurang masalahnya mencakup lokasi yang mudah dijangkau, kerjasama pengantaran, variasi menu, merek yang dikenal, dan insentif loyalitas. Pencipta manfaatnya mencakup rasa baru, minuman yang cocok untuk media sosial, kolaborasi merek, dan pengalaman pelanggan yang menyenangkan. Ini menunjukkan kesesuaian produk dan pelanggan yang kuat. T-Life memahami bahwa pelanggan minuman menginginkan lebih dari sekadar rasa. Mereka menginginkan kemudahan, kebaruan, pengalaman emosional, dan relevansi sosial. Ada 5 pelajaran strategis dari T-Life. Pertama, pemahaman pasar lokal sangat penting. T-Life berhasil karena menyesuaikan konsep bubble tea dengan preferensi konsumen Malaysia. Kedua, inovasi produk harus berkelanjutan. Dalam pasar minuman, antusiasme pelanggan dapat cepat menurun. Rasa baru, menu musiman, dan kolaborasi merek membantu mempertahankan minat pelanggan. Ketiga, kehadiran fisik tetap penting. Gerai di pusat perbelanjaan, area pelajar, dan lokasi dengan lalu lintas tinggi menciptakan kesadaran merek serta pembelian spontan. Keempat, saluran digital memperkuat kemudahan dan loyalitas. Platform pengantaran meningkatkan akses, sedangkan aplikasi mobile dan program loyalitas mendukung pembelian berulang serta pengumpulan data pelanggan. Kelima, konsistensi operasional sangat penting. Merek yang kuat dapat menarik pelanggan sekali, tetapi rasa, layanan, kebersihan, dan kecepatan yang konsisten akan membuat pelanggan kembali. Untuk pertumbuhan masa depan, T-Life dapat meningkatkan personalisasi melalui data aplikasi dan program loyalitas. T-Life juga dapat memperluas pilihan yang lebih sehat seperti minuman rendah gula, alternatif susu, dan minuman fungsional. Selain itu, penggunaan analitik persediaan dan prediksi permintaan dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai penutup, bisnis model Kanvas T-Life menunjukkan bagaimana merek minuman Malaysia dapat berkembang melalui kombinasi inovasi produk, branding yang kuat, saluran yang mudah diakses, program loyalitas, dan skala operasional. Pelajaran terpentingnya adalah ini. Dalam pasar konsumen yang kompetitif, perusahaan tidak bisa hanya menjual produk. Perusahaan perlu menjual pengalaman, kemudahan, identitas, dan alasan bagi pelanggan untuk terus kembali.